Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Rehan, please let's pray together. Okay. Good morning, everybody. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too, thanks. So, who's absent today? Complete. Okay, good. So, before we start our lesson, please check around of you. If there is trash, please throw in the bin. Okay, thank you. So today we will learn about the exposition text. And then before that, I'm going to observe your discipline, your communication ability, and your collaboration, and last, your reading skill. So, anyone know what is the exposition text? Yeah, Elsa? Okay, good. So, exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Ya, jadi artinya itu dia exposition text itu menjelaskan tentang suatu informasi kepada pembaca dengan argumen-argumen si penulis itu. Jadi saya mau tanya, what is the difference between exposition and descriptive text? Yeah, Rehan? Okay, good. So, if descriptive text just describe the object in detail ya, jadi hanya menggambarkan objek secara detail ya. Kalau exposition itu ya dia menjelaskan, menjelaskan tentang ya informasi-informasi. So exposition text have a generic structure. What the generic structure is? The first is thesis. Thesis is introducing the topic. Jadi ya di tesis itu memperkenalkan topik, jadi menjelaskan topiknya itu apa ya, menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi exposition text itu harus singkat, padat, dan jelas, jadi tidak perlu bertele-tele, betul. So the second generic structure is argument, contains supporting the authors to support the thesis. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, argumen itu berisi argumen atau pendapat si penulis tentang suatu informasi yang sudah ada pada topiknya. Misalkan kalau kita mengangkat tema tesis itu topiknya bisa suatu fenomena, contohnya ya bisa traffic jam, bisa ya. Jadi kalian jelaskan traffic jam itu apa di tesis, traffic jam itu apa di tesis, kemudian argumen. Jadi traffic jam itu berdampak apa saja pada lingkungan dan kenapa bisa terjadi traffic jam. Nah, itu dijelaskan pada argumen ya. So the last is reiteration. Reiteration is a conclusion in the form of rewriting the main idea. Jadi di reiteration ini itu semacam kesimpulan dari paragraf sebelumnya, yaitu dari argumen. Itu di reiteration itu memperjelas argumen yang ada di sebelumnya. Jadi sekaligus menarik kesimpulan dari topik tersebut. Misalkan topik traffic jam, misalkan kalian bisa kasih reiterationnya itu bisa solusi untuk mengurai traffic jam ya. Jadi untuk
jalanan itu, bagaimana cara jalanan itu supaya tidak macet. Ya, itu kalian bisa taruh di conclusionnya atau di reiterationnya. So, this is a generic feature of exposition. Jadi apa saja yang harus kalian perhatikan saat membuat exposition text? Itu yang pertama is an argumentative text accompanied by supporting reason. Jadi argumen penulis itu tentang informasi yang diuraikan berdasarkan topik yang telah dipilih. Lalu using present tense, don't forget ya, kalian harus menggunakan present tense, jangan past tense. Kemudian the third is use conjunction. For example, you can use the first reason, additionally, furthermore, and thus. Ya, kalian bisa menggunakan kata penghubung ini sebagai contohnya. Kemudian the fourth is use evaluative words. For example, bad, great, good, and negative. Ini bisa kalian gunakan ya dalam mengekspresikan atau mengevaluasi teks kalian. So the last is using causal conjunction, for example because, menggunakan kata penghubung because ya, yang terakhir itu. Jadi jangan lupa diingat-ingat, ini ada generic feature of exposition text. Kalian harus ingat ini akan kita pelajari, akan kita jadikan acuan untuk membuat teks eksposisi yang baik dan benar. So I have example of exposition text. You can write, you can reading. Okay. So for the first, Viola, please read the first paragraph. Okay, good. So, jadi kesimpulannya di paragraf pertama itu apa? Termasuk apa yang di generic structure-nya tadi? Ya, paragraf pertama itu adalah tesis ya. Jadi penjelasan dari topiknya adalah ya, the dangers of smoking. So, the second paragraph, Charlie, please. Okay, good. Jadi di paragraf kedua itu ada beberapa dampak ya. The impact of smoking. Okay. The impact of smoking ini termasuk ke dalam apa? Ya, argumen ya. Good. Jadi apa saja sih yang dampak dari smoking, the dangers of smoking tadi? Ya, heart disease, okay, and then stroke, okay, COPD, and etc. Okay, so the last paragraph, Lila. Okay, good. The last paragraph is the need for self-awareness for cigarette users to stop doing their negative habits, so life becomes healthier. Jadi penulis tadi di akhir paragraf tadi itu tadi namanya apa? Ya, bisa kita lihat ya. Tadi runtut ya, ada thesis, argument, and reiteration. Paragraf terakhir itu reiteration atau conclusionnya ya. Good. Jadi penulis tadi menjelaskan tentang the dangers of smoking. Okay. And then so saya punya satu gambar dan kita akan buat tentang kalimat exposition according to this picture. So, what do you think about the picture? Yeah, bullying. Okay, good. Bullying. So, the topic is bullying. So,
kita mau buat tesisnya, bullying itu apa sih? Ya, bisa kekerasan terhadap seseorang ya, yang dilakukan secara berulang, repeat. And then so kalau kita mau buat argumennya, kita bisa lihat ya di sini. Di sini ada verbal, physical, and social. Jadi menurut kalian ini apa sih verbal, physical, and social ini? Ya, ini adalah jenis-jenis tentang bullying. So you can describe about the verbal bullying and physical bullying and then social bullying in the argument ya. Jadi kalian bisa buat argumennya itu tentang ini. Kalian jelaskan verbal bullying itu apa, physical bullying itu apa, social bullying itu apa. Kemudian kalian juga boleh menambahkan, jadi the impact of the bullying untuk si korban ya. Jadi kalian bisa jelaskan itu di argumen. Okay, and then the last is conclusion. Itu bisa simpel saja, kalian bisa buat begini. Okay, kita bisa tarik kesimpulan. Stop bullying and start loving. Ya, itu bisa kalian jadikan conclusionnya. Tidak usah perlu panjang-panjang, kan karena exposition tadi apa? Yang penting harus jelas, singkat, dan padat. Oke. Yang penting jelas ya, jangan bertele-tele tapi tidak jelas. Cukup tadi pengenalannya tadi ya. Kemudian untuk hari ini itu saja yang kita pelajari. Tadi kita pelajari generic structure and generic feature-nya ya. Kemudian kita juga sudah bahas contohnya, dan saya juga sudah kasih ini, kita bahas tadi juga bersama. And then for the next meeting, saya mau kalian membuat exposition text yang baik dan benar menggunakan generic structure dan generic feature yang kita sudah bahas tadi. Jadi dipersiapkan for the next meeting ya di rumah. Nanti saya kasih temanya juga saya kasih tahu next meeting ya. Jadi kalian siap-siap saja mempelajari exposition text itu di rumah. Kalian perdalam lagi, kalian baca-baca lagi contoh-contohnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, baik. Good. I think enough for today. Thanks for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.